Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ami. Kita udah sampai di ujung tahun 2020. Dan mungkin ketika kalian nanti nonton video ini, kita sudah masuk tahun 2021. Yeay, tahun baru. Dengan masuknya kita ke tahun baru, sudah saatnya untuk kita membuat financial goals yang baru. Apa kalian sudah buat? Kalau kalian belum, tonton terus ya. Seperti yang mungkin teman-teman sudah lihat, beberapa dari video-video yang aku share merupakan tips-tips mengenai gimana caranya mengatur atau mengelola keuangan rumah tangga. Dan menurut aku salah satu pengelolaan keuangan yang paling penting adalah membuat financial goals atau rencana keuangan untuk tahun berikutnya. Beberapa goals yang menurut aku penting untuk dimiliki teman-teman, yaitu nomor 1, membuat financial plan atau rencana keuangan yang jelas. Apa maksudnya rencana keuangan yang jelas? Jelas tujuannya, mau digunakan kapan, untuk apa, dan berapa nominal yang kita butuhkan. Tanpa memiliki financial plan yang jelas, kita nggak tahu akan membawa ke arah mana keuangan rumah tangga kita ataupun keuangan pribadi. Begitu juga kalau teman-teman punya usaha sendiri atau wira swasta. Penting banget untuk kita selalu menyiapkan financial plan kita baik 1 tahun ke depan atau 2-3 tahun ke depan. Tapi aku sendiri biasanya di awal tahun membuat financial budget atau financial plan aku selama 1 tahun ke depan yang bisa aku lihat dan aku terus update. Kenapa ini penting? Supaya kita tidak menghabiskan sumber daya yang kita miliki tanpa mempunyai arah yang jelas, sehingga nantinya uang atau dana yang kita miliki di bank menjadi uang yang tidak ada manfaatnya. So, tips yang kedua, teman-teman harus menyiapkan emergency funds atau dana darurat. Berapa sih dana darurat yang seharusnya kita miliki? Dari beberapa financial advisor yang aku tonton ataupun financial planner yang aku ikutin, kebanyakan selalu mengatakan kita perlu memiliki 3-6 bulan dana darurat sebesar uang bulanan atau expense bulanan kita. Berapa pastinya 3 atau 6 itu tergantung dari apakah kamu sudah berkeluarga atau belum berkeluarga. Aku pribadi setuju bahwa kalau kita masih single, kita hanya perlu sekitar 1-3 bulan dana darurat. Namun kalau kita punya jumlah keluarga yang lebih besar, contohnya aku terdiri dari 4 orang dalam satu keluarga, jadi aku cenderung butuh emergency fund yang lebih banyak. Sebenarnya apa sih fungsi emergency fund itu? Jadi, dengan adanya emergency fund, ketika teman-teman mengalami masa kesulitan, mungkin penghasilannya dikurangi, atau penjualannya tidak terlalu bagus, atau ketika ada kebutuhan mendesak karena orang yang sakit, atau pengeluaran-pengeluaran lain lah yang tidak kita anggarkan sebelumnya, disitulah fungsi dari dana darurat tadi. Jadi saranku ketika dana darurat itu sudah dipakai, teman-teman jangan lupa untuk nanti kembali lagi dan mengisinya kembali agar dana darurat itu selalu tersedia. Dan karena namanya juga darurat, dia tidak boleh ditaruh di tempat yang sulit untuk kita jangkau. Artinya kita harus taruh di rekening yang mudah untuk dicairkan sehingga ketika dibutuhkan, dana itu akan sudah ada. Goals yang ketiga yaitu membuat budget. Ya, lagi-lagi budget. Kenapa budget? Karena buat aku budget itu penting banget. Jadi kalau kita nggak bikin budget, kita nggak akan tahu dalam sebulan itu berapa sih alokasi dana yang sebetulnya kita perlukan. Berapa sih atau kemana sih sebetulnya uang aku itu perginya. Nah, dengan adanya budget itu, kita jadi bisa tahu apakah pengeluaran kita banyak atau lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumtif, kegiatan hura-hura, atau sebetulnya hutang kita terlalu banyak sehingga dana uang kita dipakai untuk membayar cicilan lebih banyak sehingga kita tidak bisa menikmati hidup. Nah, karena itulah financial goal yang terakhir yaitu membayar hutang. Hutang yang aku maksud di sini adalah hutang konsumtif. Jadi kalau teman-teman masih punya hutang seperti kredit kendaraan bermotor atau kredit kepemilikan rumah, hutang itu masih bisa disebut hutang yang sehat, hutang yang memberikan manfaat, hutang yang menghasilkan kepada kita aset. Tapi kalau hutang konsumtif itu lebih banyak berupa
pembelian atas sesuatu yang udah lampau dan hanya kita pakai untuk hura-hura, mungkin pergi liburan, beli gadget, atau mungkin hanya untuk makan-makan sama teman-teman. Itu adalah hutang konsumtif, dan menurut aku hutang-hutang yang kayak gitu yang harus dilunasi lebih dulu. Aku sendiri masih dalam proses melunasi beberapa hutang, dan goals aku tahun ini adalah untuk melunasi tagihan kartu kredit, karena aku juga udah jarang pakai, tapi belum lunas. Cara untuk melunasi hutangnya itu sendiri ada 2 jenis. Tips ini aku dapat dari Dave Ramsey. Dia seorang boleh dibilang financial advisor ya. Dia sebetulnya host radio, dia juga seorang pengarang buku yang menceritakan tentang metode mengelola uang berdasarkan pengalaman dia. Dan salah satu metode yang diajarkan yaitu metode melunasi hutang dengan cara snowball method. Kenapa namanya snowball? Jadi kalau teman-teman bikin atau pernah lihat orang bikin bola salju, itu kan digulung dulu ya, digulung dari paling kecil. Dan kalau kita bikin bola saljunya itu di tempat yang tinggi, jadi bola salju itu akan terus bergulung hingga akhirnya bola saljunya jadi besar. Nah, itu maksud dari menggunakan snowball method. Maksudnya kita melist dulu utang-utang kita dari yang paling kecil ke yang paling besar, dengan harapan setiap kali kita melunasi hutang kita yang kecil, dananya nanti bisa kita gunakan untuk membayar hutang kita yang kedua. Jadi contohnya, misalnya kita ada 3 cicilan hutang. Itu kita list dulu mana yang paling kecil, dari yang paling kecil sampai yang paling besar nominal saldo hutangnya. Jadi kita nggak lagi lihat berapa suku bunganya, tidak perlu lihat itu, kita hanya perlu lihat mana nominal paling kecil. Lalu setelah itu kita tentukan berapa cicilan yang akan kita bayarkan setiap bulannya untuk masing-masing tagihan tadi. Setiap kali kita melakukan pembayaran, otomatis kan saldo hutangnya akan terus turun ya. Dan ketika cicilan yang pertama akhirnya lunas, hanya akan tersisa 2 cicilan, dana atau nominal cicilan yang tadinya kita gunakan untuk membayar utang yang pertama, itu kita gabungkan, digulung seperti snowball tadi. Dia menjadi lebih besar dan memberikan efek double untuk melunasi hutang yang nomor 2. Jadi dengan begitu, cicilannya akan lebih besar sehingga waktu kita untuk melunasi hutang itu juga akan menjadi lebih cepat. Dan itu kenapa disebut snowball effect. Aku pribadi aku pribadi menggunakan snowball method ini karena buat aku momentum yang dihasilkan karena kita berhasil melunasi satu hutang, kemudian digunakan untuk membayar hutang berikutnya, itu terasa lebih rewarding dan gak kerasa berat. Tapi sebetulnya ada metode satu lagi yang disebut dengan debt avalanche, yaitu melunasi hutang-hutang dari hutang atau saldo hutang yang memiliki suku bunga terbesar. Banyak juga orang yang menggunakan metode ini, dan mungkin karena mereka berusaha untuk mengurangi tambahan tagihan bunga yang diperoleh dari masing-masing pinjaman. Tapi aku pernah coba, aku pribadi gagal. Biasanya kita melunasi dari yang paling besar kan kalau pakai debt avalanche itu. Terus karena dia nominal besar, waktu kita melakukan pembayaran rasanya itu kayak gak selesai-selesai. Jadi akhirnya aku shift ke snowball method, dimana aku ngerasa lebih achievable dan jadi terasa lebih mudah. So ya, itu tadi beberapa financial goal aku untuk 2021. Kalau financial goal ini dirasa bisa berguna untuk teman-teman dan bisa ditambahin dalam financial goal kalian juga, feel free to use it. Atau kalau misalnya teman-teman punya financial goal ini yang mungkin aku belum masukin dan mungkin bisa bermanfaat buat aku, jangan lupa klik di kotak komen di bawah. So once again, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in my next video. Bye!